Sahabat, bayangkan malam ini setelah Isya, kita tidak melakukan hal yang berat, hanya melafalkan satu kalimat sederhana, diulang berkali-kali dengan hati yang yakin. Lalu esok paginya, dengan izin Allah, urusan terasa lebih lapang, beban yang menyesakkan dada perlahan terangkat. Rezeki datang dari arah yang sebelumnya tak pernah kita sangka. Usaha yang sempat sepi mulai menemukan jalannya. Semua terasa seperti keajaiban, padahal bukan itu. Ini adalah buah dari zikir yang lahir dari hati, yang benar-benar bergantung kepada Allah. Sahabatku, ini bukan cerita dongeng, bukan pula janji instan. Ini adalah kebiasaan yang diwariskan para ulama, amalan yang ringan di lisan, namun besar pengaruhnya bagi jiwa. Dan bisa jadi malam inilah awal perubahan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silakan tuliskan doa dan hajat sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala permohonan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, malam ini mari kita sejenak merenung. Pernahkah hidup terasa begitu berat? Hutang menumpuk, usaha tak kunjung maju, kebutuhan terus bertambah, sementara rezeki seakan-akan tertutup rapat. Banyak di antara kita sudah berusaha siang dan malam, tenaga terkuras, doa terus dipanjatkan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Hati pun bertanya pelan, "Ya Allah, sampai kapan aku begini? Kapan Engkau bukakan jalan keluarnya?" Sahabat, di saat seperti itulah jangan biarkan putus asa bersemayam, karena seringkali dalam kondisi paling lemah Allah ingin kita kembali kepadanya dengan hati yang sepenuhnya berserah. Allah ingin kita yakin tidak ada satupun yang mampu mengubah keadaan kecuali pertolongannya. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada pertolongan itu adalah dengan zikir. Zikir bukan sekedar ucapan di bibir. Zikir adalah pengakuan hati bahwa semua kekuatan, semua rezeki, dan semua jalan keluar hanya datang dari Allah. Zikir adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya, dan dari lisan yang terus mengingat Allah, Allah turunkan ketenangan, rahmat, dan keberkahan dengan cara yang sering tak kita duga.
Dalam banyak riwayat maknanya disebutkan bahwa orang yang menjaga zikir akan Allah cukupkan urusannya dan Allah lapangkan jalannya, bukan karena kalimat itu ajaib, tetapi karena hati yang terus bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah meremehkan satu kalimat zikir. Meski terdengar sederhana, bisa jadi itulah awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Sebagian orang mengamalkan zikir tertentu dengan jumlah tertentu setelah Isya, bukan sebagai jaminan hasil instan, tetapi sebagai bentuk kesungguhan hati. Dan dengan izin Allah, hutang yang menekan bisa terurai, usaha yang lesu bisa kembali bergerak, rezeki yang terasa sempit perlahan dibukakan jalannya. Apakah semua itu mungkin? Mungkin, karena Allah sendiri telah berjanji dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita, jalan rezeki Allah tidak selalu sesuai logika kita. Kadang cukup dengan zikir, cukup dengan kalimat pendek, cukup dengan hati yang yakin, lalu Allah turunkan pertolongannya. Maka malam ini saya ingin mengajak Anda menghidupkan kembali zikir yang telah lama diwariskan para ulama. Ringan di lisan namun menenangkan jiwa, bukan janji instan tetapi jalan untuk mendekat kepada Allah, dan dari sanalah perubahan hidup perlahan dimulai. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk saling menguatkan melalui doa. Silahkan tuliskan doa, harapan dan hajat terbaik kalian di kolom komentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di dekatnya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, amin, dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika kita saling mengaminkan doa di kolom komentar, insya Allah doa-doa itu lebih cepat Allah kabulkan. Maka jangan ragu, tuliskan doa kalian dan mari kita bantu aminkan bersama. Dan bagi sahabat yang merasa channel ini membawa manfaat, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan dakwah, serta subscribe agar tidak tertinggal materi-materi berikutnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan sahabat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada seorang pedagang kecil bernama Pak Umar. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Hidupnya sederhana. Sehari-hari ia hanya berjualan sembako di teras rumahnya. Dulu
Warung itu cukup ramai pembeli. Namun sejak pandemi datang, keadaan berubah drastis. Dagangan sepi, tabungan habis, hutang menumpuk di grosir. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sering terasa berat. Malam-malam Pak Umar ia lalui dengan gelisah. Ia duduk termenung, memandangi tumpukan buku hutangnya. Matanya basah, hatinya penuh tanya, "Ya Allah, apakah Engkau sudah tidak sayang lagi padaku? Bagaimana aku bisa melunasi hutang-hutang ini? Bagaimana nasib keluargaku?" Hingga pada suatu malam, Pak Umar mendengar penjelasan seorang ustadz tentang sebuah zikir singkat. Zikir yang dibaca setelah sholat Isya, diamalkan dengan istiqomah sebagai bentuk ikhtiar dan ketundukan kepada Allah. Disebutkan sebagian orang merasakan perubahan hidup dengan izin Allah, bukan karena hitungan angka semata, tetapi karena hati yang benar-benar kembali bergantung kepadanya. Awalnya Pak Umar ragu, masa hanya dengan zikir hutang bisa terlunasi? Namun karena tak lagi melihat jalan lain, ia pun mencoba, bukan dengan menuntut, tetapi dengan penuh harap. Malam pertama, ia duduk bersila menghadap kiblat. Air mata mengalir di pipinya. Suaranya bergetar saat lisan menyebut nama Allah. Dadanya sesak, namun hatinya penuh pengharapan. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridhoi, tolonglah aku, lapangkan rezekiku, berilah aku kekuatan untuk menyelesaikan hutang-hutangku. Hari demi hari ia lakukan tanpa terputus, tanpa tergesa menuntut hasil. Ia hanya berusaha istiqomah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dengan izin Allah, perlahan keadaan mulai berubah. Di suatu hari datang seorang pelanggan lama yang membeli banyak barang secara kontan. Uang itu cukup untuk menutup sebagian hutangnya. Beberapa hari kemudian, seorang kerabat yang sudah lama tak berhubungan tiba-tiba datang. Ia membantu modal usaha, bukan karena mimpi semata, tetapi karena hatinya tergerak untuk menolong. Hingga akhirnya warung Pak Umar kembali ramai, bukan seketika, tetapi perlahan. Hutang mulai terurai, usaha mulai bangkit, dan hidupnya kembali terasa lapang. Pak Umar menangis terharu dan bersujud syukur. Ia berkata kepada istrinya, "Sekarang aku benar-benar mengerti kunci rezeki bukan hanya kerja keras, tetapi mengingat Allah dengan hati yang penuh syukur." Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, amalan yang dibagikan ini bukanlah sesuatu yang rumit, justru sangat sederhana, ringan di lisan, namun besar nilainya di sisi Allah. Namun ada satu syarat penting: lakukan dengan hati yang yakin, ikhlas, dan istiqomah. Berikut kaifiyah atau langkah-langkahnya dengan perlahan. Yang pertama, waktu pelaksanaan.
Amalan ini dilakukan setelah sholat Isya, bukan sebelum dan bukan di waktu lain, karena malam adalah waktu yang penuh ketenangan untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua, persiapkan hati dan fisik. Duduklah dengan tenang, sebaiknya bersila menghadap kiblat. Pastikan dalam keadaan suci dan sudah berwudu. Hadirkan niat dalam hati, ya Allah, aku amalkan zikir ini untuk memohon kelapangan rezeki, pelunasan hutang, dan keberkahan hidupku. Yang ketiga, pembukaan bacaan. Sebelum masuk ke zikir utama, bacalah surah Al-Fatihah 3 kali dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Niatkan pahalanya untuk Rasulullah SAW, para sahabat, guru-guru kita, orang tua kita, dan agar Allah memudahkan jalan amalan ini. Yang keempat, inilah zikir utamanya. Bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masing-masing sebanyak 33 kali. Kemudian lanjutkan dengan zikir inti. Alhamdulillah dibaca sebanyak 313 kali dengan penuh penghayatan. Saat melafalkan Alhamdulillah, hadirkan rasa syukur yang mendalam. Bayangkan nikmat Allah yang masih kita rasakan, kesehatan, keluarga, dan kesempatan hidup. Yang kelima, doa penutup. Angkatlah kedua tangan dan berdoalah dengan tulus. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, aku hambamu yang lemah. Lapangkanlah rezekiku, berkahilah setiap usahaku, lunaskan hutang-hutangku, tenangkan hatiku, dan jadikan aku termasuk hambamu yang selalu bersyukur. Yang keenam, istiqomah. Amalan ini dikerjakan selama 14 malam berturut-turut tanpa terputus. Jika terputus, maka mulai lagi dari awal, karena kunci utamanya bukan hanya jumlah bacaan, tetapi istiqomah dan keyakinan kepada Allah. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Maka sahabatku, jangan pernah meremehkan kalimat Alhamdulillah, karena di dalamnya tersimpan janji Allah. Bisa jadi malam ini adalah malam perubahan hidupmu, malam ketika Allah membuka pintu rezekimu, melapangkan urusanmu, dan menguatkan hatimu. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Silahkan ikuti dengan khusyuk atau tuliskan di kolom komentar agar kita saling mengaminkan. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Maha Pemurah, sedangkan kami hanyalah hamba-Mu yang penuh dosa dan kelemahan. Ampunilah segala khilaf kami, terimalah taubat kami, lapangkanlah rezeki kami, dan lunaskanlah hutang-hutang kami. Berkahilah setiap usaha dan pekerjaan kami,
sehatkan tubuh kami, tenangkan hati kami, jauhkan kami dari kegelisahan dan sempitnya hidup. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki dari arah yang tidak pernah kami sangka. Jadikan setiap langkah kami penuh keberkahan dan setiap nikmat-Mu menambah rasa syukur di hati kami. Dan jika Engkau memanggil kami kelak, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabatku, jika Anda menerima ijazah zikir ini, silahkan tuliskan di kolom komentar qabiltu, lalu sertakan doa dan hajat Anda. Biarkan kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan orang-orang tercinta, karena bisa jadi melalui Anda Allah mengalirkan keberkahan kepada banyak orang. Akhirul kalam, wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.